Putri duduk di teras rumah ayahnya sambil menyeruput teh manis. Udara pagi itu enak banget. Bikin hati lumayan tenang. Setelah resmi jadi janda hampir 2 tahun, hidup Putri sebenarnya sudah jauh lebih stabil. Dia sudah nggak lagi mikirin omongan orang tentang masa lalunya. Yang penting, dia sekarang punya hidup baru yang lebih nyaman. Bu Putri, mobilnya sudah siap ya? Suara Arman terdengar dari halaman. Putri menoleh. Arman, sopir ayahnya, sedang membersihkan kaca mobil. Pria itu selalu rapi, ramah, dan cara bicaranya sopan. Putri suka caranya memperlakukan orang yang gak pernah merendahkan. Gak pernah maksa. Tenang banget kalau ada dia. Iya man, nanti jam 9 ya kita ke kantor. Jawab Putri. Siap, Bu. Arman tersenyum kecil. Putri gak ngerti kenapa setiap lihat Arman ada rasa nyaman yang susah dijelasin. Tapi dia gak mau mikir aneh-aneh dulu. Hidupnya baru saja tenang. Jangan sampai kacau lagi. Ayahnya, Pak Santoso, keluar dari rumah sambil membawa koran. Putri, jangan lupa rapatnya. Dan nanti, minta Arman temenin. Kamu kelihatan capek belakangan ini. Iya ya, tenang aja, kata Putri. Pak Santoso menepuk pelan pundak Putri. Kamu sekarang jauh lebih kuat. Jangan minder sama omongan orang. Putri tersenyum, walaupun sedikit kaku. Rumor tentang dirinya memang belum hilang sepenuhnya. Banyak orang masih bilang, dia janda sombong. Janda yang katanya ngabisin harta suaminya. Padahal semua itu cuma fitnah. Tapi hari ini, Putri gak mau mikirin hal itu. Jam 9 lewat sedikit, Putri dan Arman berangkat ke kantor investasi miliknya. Setelah bekerja lama di Arab, Putri pelan-pelan beli saham sedikit demi sedikit. Dan sekarang, hasilnya kelihatan. Dia punya beberapa portofolio besar. Bahkan ada yang di perusahaan besar Jawa Timur. Saat di mobil, Arman memperhatikan Putri lewat kaca spion. Bu, nanti kalau capek bilang aja ya. Putri tertawa kecil. Kamu tuh perhatian banget. Tenang, aku kuat kok. Arman ikut tertawa. Tapi matanya tetap fokus ke jalan. Saya cuma gak mau ibu kerja terus sampai lupa makan. Putri menunduk, agak malu. Iya, nanti aku makan. Perjalanan itu terasa menyenangkan buat Putri. Arman jarang ngobrol panjang, tapi kalau dia ngobrol, selalu bikin Putri ngerasa aman. Kadang Putri mikir, kalau dulu suaminya perhatian kayak Arman, mungkin hidupnya gak serumit itu. Saat mereka sampai di kantor, Putri turun dan hampir terpeleset karena lantai depan agak licin. Arman cepat-cepat menahan lengannya. Hati-hati Bu, kata Arman, sambil memegangi tangan Putri. Tangan mereka bersentuhan beberapa detik. Rasanya hangat. Putri buru-buru menarik tangannya, karena jantungnya deg-degan. Makasih ya, ucap Putri canggung. Sama-sama Bu, jawab Arman, tetap tenang seperti biasa. Putri masuk ke ruangannya. Sepanjang rapat, dia sebenarnya bisa fokus. Tapi sesekali dia kepikiran kejadian tadi. Pegangan tangan kecil itu bikin wajahnya panas sendiri. Dia menggeleng pelan. Aduh Putri, jangan aneh-aneh, gumamnya. Sorenya, Arman menjemput Putri di lobi kantor. Saat mereka berjalan menuju mobil, Arman memayungi Putri karena hujan turun tiba-tiba. Bu, rapatnya lancar? Tanya Arman sambil menahan payung. Lancar, tapi capek juga, ujar Putri. Kalau ibu mau istirahat dulu, saya siap nungguin, kata Arman. Putri tersenyum. Nggak usah nungguin, kamu nanti capek. Aku cuma mau pulang, mandi, terus tidur. Arman ikut tersenyum. Baik, Bu. Saat masuk mobil, hati Putri hangat. Hari itu sederhana banget, tapi nyaman. Dia nggak tahu kenapa. Yang jelas, dia mulai sadar kalau hidupnya yang tenang ini. Sebagian karena Arman, seminggu terakhir ini, rutinitas Putri berjalan mulus. Setiap pagi Arman datang sedikit lebih awal untuk memastikan mobil siap dipakai. Putri bilang gak perlu serajin itu. Tapi Arman cuma jawab, saya cuma ingin semuanya aman dan nyaman untuk ibu. Dan entah sejak kapan, Putri mulai nungguin momen itu. Pagi itu, Putri turun dari kamar dengan pakaian kerja yang simpel tapi rapi. Rambutnya digerai. Ayahnya sedang sarapan. Kamu kok cerah banget hari ini? Tanya Pak Santoso sambil tersenyum. Biasa aja,
Ya, Putri buru-buru duduk pura-pura sibuk ngoles roti. Pak Santoso hanya mengangkat alis. Iya, biasa. Tapi kamu senyum-senyum sendiri. Putri langsung batuk kecil. Ya, masa Putri senyum aja dicurigain? Pak Santoso hanya tertawa. Tak lama kemudian, Arman muncul di pintu samping. Bu Putri, mobil sudah siap. Putri berdiri. Oke, men. Makasih ya. Ayahnya memperhatikan cara Putri bicara. Senyumnya makin lebar. Kalian hati-hati di jalan. Putri mengerutkan dahi. Ya, jangan aneh-aneh. Pak Santoso cuma ngangkat tangan, tanda menyerah. Di mobil, Putri memperhatikan Arman yang sedang menyetir. Men, kamu tuh kerja di rumah ini udah berapa lama sih? 5 tahun, Bu. Jawab Arman sambil fokus di jalan. Oh iya ya, kok aku ngerasa baru kenal kamu pas setahun terakhir? Tanya Putri. Arman tersenyum. Sebelumnya, ibu kan jarang di rumah, kerja di luar negeri. Terus, oh iya juga ya, mereka berdua tertawa kecil. Putri kemudian menatap jendela. Men, aku tuh kadang merasa aneh. Sekarang hidupku jauh lebih tenang daripada dulu. Padahal, ya gitu deh. Masa lalu masih sering diomongin orang. Arman menoleh sebentar. Ibu gak usah peduliin. Orang ngomong itu gampang. Hidup yang dijalanin ibu, bukan mereka. Putri terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi ngena banget. Kamu ngomong gitu, bikin aku ngerasa kuat. Tahu, ucap Putri pelan. Arman tersenyum kecil. Saya cuman ngomong jujur, Bu. Mereka lalu saling pandang 1 detik. Sebelum Putri buru-buru mengalihkan tatapannya keluar. Jantungnya berdebar lagi. Dia gak ngerti kenapa hari ini intens banget. Selesai urusan kantor, Putri minta mampir ke minimarket buat beli beberapa barang. Arman ikut turun membantu membawa keranjang. Saat mereka jalan bareng, beberapa pegawai minimarket memperhatikan Putri. Ada yang bisik-bisik. Putri pura-pura gak dengar, tapi tetap risih. Arman mendekat sedikit. Gak apa-apa, Bu. Biar saya yang ngambilin barangnya. Enggak, Kyusa. Aku bisa sendiri, kata Putri sambil tersenyum tipis. Tiba-tiba, salah satu pegawai cewek memanggil temannya sambil berbisik cukup keras. Itu kan janda sombong yang viral kemarin. Katanya ngabisin duit suaminya. Putri langsung diam, senyumnya hilang. Arman gak bilang apa-apa, tapi wajahnya jelas gak suka. Dia maju 1 langkah, berdiri di samping Putri, seolah jadi pelindung. Bu, kita ambil yang perlu aja ya, gak usah lama-lama, ucap Arman dengan suara pelan. Putri mengangguk, menahan perasaannya. Saat mereka keluar dari minimarket, Arman membuka pintu mobil untuk Putri. Biar saya yang nyetir lebih pelan nanti, biar ibu bisa istirahat. Putri masuk ke mobil tanpa suara. Begitu pintu tertutup, dia menarik napas panjang. Aku kira sudah gak ada yang bahas lagi. Arman duduk di depan. Biarin aja, Bu. Yang penting ibu tahu kenyataannya gimana. Orang yang kenal ibu gak akan percaya gosip kayak gitu. Putri menatap punggung Arman. Kamu selalu ngomong yang bikin hati aku enak. Arman menoleh lewat kaca spion. Saya cuma gak mau lihat ibu sedih. Putri tersenyum kecil. Makasih ya, Man. Arman. Sore harinya, saat tiba di rumah, Putri turun dari mobil dan hampir kehilangan keseimbangan karena tasnya terlalu berat. Arman refleks memegang lengannya. Ibu hati-hati dong, katanya khawatir. Putri memegang tangan Arman yang masih menggenggam lengannya. Sentuhan itu bikin suasana hening beberapa detik. Oh, iya. Maaf, ucap Putri gugup. Arman melepaskan pelan. Saya bantu bawain tasnya, Bu. Putri cuma mengangguk. Saat mereka berjalan masuk rumah, Putri sadar sesuatu. Tanpa ia niatkan, dia mulai terbiasa mengandalkan Arman. Dan itu bikin hatinya hangat. Sangat hangat. Pagi itu Putri bangun agak kesiangan. Dia capek banget karena semalam lembur ngecek laporan saham. Begitu turun ke dapur, ayahnya sudah duduk sambil minum kopi. Dan Arman sedang membantu menata beberapa dokumen di meja samping. Pagi ya, men, sapa Putri sambil menguap. Pagi juga, jawab Pak Santoso. Baru bangun ya? Tumben. Putri tersenyum malu. Iya, semalam lembur. Arman menoleh.
Kalau capek, bilang saya aja Bu, biar saya bantu antar berkas atau apapun yang ibu perlu. Putri duduk sambil ngelus kening. Aku tuh bukan gak mau minta tolong. Cuma, ya, aku di rumah biasa, kerja sendiri. Pak Santoso menatap Putri lama. Put, kamu itu sekarang punya banyak tanggung jawab, jangan dipaksain. Semua dikerjain sendiri. Putri mendesah pelan. Iya. Ya, sementara itu, Arman merapikan map-map di tangannya. Saya siap bantu kapan aja, Bu. Tinggal ngomong, Putri. Melirik Arman sebentar. Senyumnya muncul tanpa sadar. Iya, makasih, Men. Siangnya, Putri dan Arman pergi ke sebuah pertemuan kecil dengan rekan bisnis. Tempatnya di sebuah kafe yang cukup tenang. Begitu Putri turun dari mobil, ada sekelompok ibu-ibu yang duduk di luar kafe. Mereka melirik Putri dari ujung kepala sampai kaki. Astaga, itu kan Putri, bisik salah satu, yang katanya ngabisin uang suaminya itu ya. Tambah ibu lainnya. Putri langsung berhenti sebentar. Perutnya seperti ditusuk rasa gak nyaman. Arman yang turun di sisi lain mobil, langsung melihat perubahan ekspresi Putri. Bu, gak apa-apa, mau balik aja? Tanya Arman pelan. Putri menelan ludah. Enggak, kita masuk aja. Arman mengangguk, lalu berdiri sedikit lebih dekat dari biasanya. Dia mengikuti langkah Putri masuk ke dalam kafe, seolah memastikan Putri gak makin kepikiran sama omongan tadi. Di dalam, pertemuan berlangsung lancar. Putri menjawab semua pertanyaan, presentasi singkat tentang sahamnya, dan sempat ngecek data di laptopnya. Tapi, sesekali dia melirik Arman yang duduk di seberang meja. Arman memperhatikan Putri seperti biasa tenang, fokus, dan siap kalau Putri butuh sesuatu. Tatapan itu bikin hati Putri lebih rileks. Begitu selesai rapat, Putri menarik napas lega. Sudah ya, Eop. Arman berdiri duluan dan membantu membawakan laptop. Saat hendak menuju pintu, Putri sempat kehilangan keseimbangan karena karpet kafe agak terlipat. Arman lagi-lagi cepat memegang tangannya. Refleks, hangat, dekat. Ibu gak apa-apa? Tanya Arman dengan suara rendah. Putri mengangguk, tapi wajahnya memerah. Iya, makasih ya. Mereka saling menatap beberapa detik sebelum Putri buru-buru membuang muka. Ayo, kita pulang. Di perjalanan pulang, suasana mobil agak canggung tapi bukan dalam arti buruk. Putri memainkan jari-jarinya, sementara Arman fokus nyetir. Tapi dari raut wajahnya Putri tahu, Arman juga ngerasain sesuatu. Men, panggil Putri pelan. Iya Bu, kenapa sih? Kamu selalu perhatian banget. Arman terdiam sepersekian detik, karena ibu orang baik. Dan saya cuma gak mau lihat ibu sedih terus. Putri menggigit bibir, menahan senyum. Padahal kamu cuma sopir. Tapi kok rasanya kamu lebih ngerti aku daripada orang-orang lain? Arman tidak langsung menjawab. Setelah beberapa detik, barulah dia bicara. Mungkin, karena saya sering lihat ibu berusaha keras. Orang cuma lihat luarnya, saya lihat perjuangannya. Putri memandang Arman lewat kaca spion. Tatapan itu bikin dadanya hangat. Oh gitu, Putri bergumam. Agak salah tingkah. Arman tersenyum kecil. Malamnya, Putri duduk di teras lagi. Hawa malam enak, dan bikin pikirannya sedikit lega. Tapi entah kenapa, wajah Arman muncul terus di pikirannya. Cara Arman menahan tangannya, cara Arman memayungi dia. Cara Arman bicara pelan, seolah semua masalahnya bisa reda. Putri menutup wajah dengan kedua tangan. Ada Putri, jangan baper. Tapi kenyataannya, dia memang mulai baper. Dan Putri tahu itu. Tapi dia juga tahu, dia belum siap mengakuinya. Pagi itu harusnya biasa-biasa aja. Putri lagi sarapan bareng ayahnya, sambil ngecek jadwal rapat. Arman juga ada di dapur, bantu-bantu beresin gelas dan piring. Suasananya tenang. Gak ada tanda-tanda bakal ada masalah. Sampai tiba-tiba, ponsel Putri bergetar terus-terusan. Notifikasi masuk, gak berhenti. Grup keluarga, grup alumni, teman kerja, semuanya rame. Putri membuka salah satu pesan, matanya langsung melebar. Ya, ini apa sih? Ini apa sih? Suara Putri langsung berubah. Pak Santoso mencondongkan badan. Arman ikut melihat dari kejauhan, tanpa berani mendekat terlalu dekat.
Di layar ponsel Putri, ada potongan video lama yang diedit ulang. Cuplikan waktu Putri masih tinggal dengan mantan suaminya. Tapi, videonya dipelintir. Jadi si kenakan Putri minta uang terus. Seakan-akan dia ngabisin harta suaminya buat hidup mewah. Caption videonya, keterlaluan. Ini dia janda yang NG-buan. Buang harta suaminya, Putri langsung pucat. Ini fitnah, ini nggak bener. Putri berdiri dari kursi. Panik. Pak Santoso bangkit dan memegang bahu Putri. Tenang dulu, kita lihat dulu situasinya. Putri menggeleng keras. Nggak bisa tenang? Ya, ini udah viral. Semua orang pasti ngomongin aku lagi. Suara notif ponsel masih bunyi tanpa henti. Arman maju satu langkah. Bu, duduk dulu. Tarik napas. Jangan langsung ambil kesimpulan. Putri menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. Men, ini bisa hancurin semuanya. Reputasi aku, bisnis aku, semuanya. Arman tetap tenang. Tapi Putri bisa lihat dari wajahnya bahwa dia juga khawatir. Bu, kita hadapi satu persatu. Ibu nggak sendirian, kata Arman pelan. Putri memegang meja untuk menahan gemetar. Kenapa harus muncul lagi sih? Aku udah capek. Di kamar kerja, Putri mondar-mandir sambil telepon beberapa orang dari tim investasinya. Banyak yang nanya hal sama. Bu Putri, ini beneran gak sih? Bu, publik lagi rame banget bahas ibu. Bu, gimana langkah kita? Semua ini bikin kepalanya berat. Arman mengetuk pintu, lalu masuk. Bu, ibu sudah makan? Saya bawain air minum dulu ya. Putri berhenti jalan. Men, aku sekarang harus gimana? Semua orang percaya sama video itu. Arman menaruh gelas di meja. Kita bisa bikin klarifikasi. Kita kumpulin bukti. Kalau selama ini, ibu yang dikerjain sama suami ibu dulu. Pelan-pelan. Putri duduk, wajahnya muram. Tapi damage-nya sudah keburu besar. Arman duduk di kursi seberang, tubuhnya agak condong ke depan. Ibu itu kuat. Saya tahu. Ini cuma kejadian yang harus dilewatin, Bu. Putri menatap Arman lama. Matanya mulai merah. Kenapa sih? Semua selalu jatuh ke aku. Aku udah usaha banyak, tapi masih aja disudutin. Arman spontan meraih tangan Putri dan menggenggamnya lembut. Saya ada di sini. Kita atur satu-satu, jangan mikir sendirian. Putri terpaku. Sentuhan itu bikin dia sedikit tenang, tapi juga bikin jantungnya makin cepat. Dia nggak narik tangannya, karena hangatnya bikin beban itu sedikit lebih ringan. Setelah beberapa detik, Putri menarik napas panjang. Iya, makasih ya Man. Arman melepas genggamannya perlahan. Saya tahu. Sore harinya, Putri dapat telepon dari salah satu pemegang saham perusahaan tempat dia berinvestasi. Bu Putri, maaf ya, tapi pihak media minta klarifikasi. Mereka mau wawancara. Kalau nggak dijawab, nama perusahaan bisa ikut ke bawah. Sekali lagi, dada Putri terasa sesak. Masalah ini bukan cuma nyerang nama baiknya. Sekarang mulai nyeret urusan bisnis juga. Setelah telepon ditutup, Putri diam lama. Arman berdiri di depan pintu, memperhatikan. Man, suara Putri pelan. Ini udah bahaya banget. Arman melangkah masuk. Iya, saya tahu. Tapi, jangan nyerah. Putri berdiri dan berjalan ke arah Arman. Kalau aku salah langkah, saham aku bisa bermasalah. Orang bakal makin percaya aku janda bermasalah. Arman menatap Putri dalam-dalam. Bu, saya percaya ibu bisa lewatin ini. Putri tiba-tiba memeluk Arman. Refleks, kencang, emosional. Arman kaget tapi tidak menolak. Dia perlahan mengangkat tangan dan membalas pelukan itu dengan lembut. Putri berbisik lirih. Suaranya bergetar. Aku capek banget, Man. Beneran capek. Arman menepuk punggung Putri pelan. Saya di sini. Tenang. Tenang dulu. Mereka berdua terdiam cukup lama. Pelukan itu bukan romantis berlebihan, tapi hangat dan bikin Putri merasa dunia gak seberapa kejam. Setelah sadar mereka pelukan cukup lama, Putri buru-buru menjauh sambil mengelap wajah. Maaf, aku tadi gak apa-apa, Bu, kata Arman dengan suara halus. Putri menarik napas dalam. Mulai besok, kita harus mulai beresin ini. Arman mengangguk. Siap, Bu. Apapun yang Ibu butuh.
Telang aja, Putri melihat layar ponselnya yang masih ramai notif. Hari ini resmi jadi titik awal masalah besar. Dan Putri tahu, hidupnya nggak akan sama lagi setelah ini. Sejak kejadian di ruang rapat itu, nama Putri mulai ramai dibahas. Bukan sekadar gosip biasa, tapi mulai masuk ke forum-forum bisnis. Ada potongan video pendek saat lawan bicaranya melontarkan tuduhan. Dan sayangnya, video itu viral karena judulnya lebay. Putri duduk di ruang kerjanya dengan wajah gelisah. Dia membaca komentar-komentar yang muncul di media sosial. Banyak yang dukung, tapi nggak sedikit juga yang menyindir. Astaga, kok bisa begini sih? Gumam Putri sambil meletakkan ponselnya. Arman mengetuk pintu pelan. Bu, saya boleh masuk? Putri mendongak. Iya, masuk aja. Arman masuk dengan wajah khawatir. Saya lihat berita yang beredar. Ibu nggak apa-apa? Putri mengembuskan napas panjang. Jujur, enggak. Ini benar-benar ganggu banget. Reputasiku bisa kacau. Arman mendekat, tapi tetap jaga jarak sopan. Ibu mau saya bantu apa? Putri terdiam beberapa detik, lalu mengambil keputusan. Man, aku harus bersihin namaku. Aku harus buktiin kalau semua itu salah. Aku nggak mau orang pikir aku janda yang ngabisin harta mantan suamiku. Arman mengangguk mantap. Kalau itu tujuan ibu, saya dukung. Mau mulai dari mana? Putri berdiri, menyalakan layar besar di ruangannya. Aku mau kumpulin semua bukti, transaksi keuangan lama, bukti tabungan hasil kerja waktu di Arab, kontrak saham yang dulu aku beli. Semua harus rapi. Arman langsung mendekat, berdiri di samping Putri. Oke, saya siap bantu cari. Tapi, ibu yakin kuat? Ini bakal berat. Putri menoleh. Tatapan mereka saling ketemu cukup lama. Aku harus kuat, kata Putri pelan. Aku nggak mau masa laluku terus dipakai buat jatuhin aku. Arman tersenyum kecil. Kalau ibu butuh bahu buat bersandar, ya tinggal bilang. Putri mendadak malu. Jangan bikin aku salah paham, Man. Arman tertawa tipis. Enggak, saya serius. Saya ada di pihak ibu. Sort two. Mereka mulai bekerja bareng di ruang kerja Putri. Dokumen-dokumen lama diambil dari lemari, box, bahkan dari penyimpanan digital yang hampir lupa password. Putri dan Arman duduk berdampingan di lantai monota berkat. Sesekali kepala mereka hampir bertabrakan saat meraih kertas yang sama. Aduh, sorry, kata Putri sambil mundur. Gak apa-apa bu, ujar Arman sambil tersenyum. Putri sempat salah tingkah, tapi mereka langsung lanjut lagi. Man, ini bukti transfer hasil kerja aku dulu. Banyak banget ya, gak nyangka aku kerja sekeras itu, ucap Putri sambil menatap tumpukan kertas. Arman melihatnya lama. Iya bu, makanya saya suka kesal kalau orang ngomong sembarangan. Mereka nggak tahu perjuangan ibu. Putri terdiam. Kata-kata sederhana itu lagi-lagi bikin hatinya hangat. Di tengah mereka bekerja, ponsel Putri berbunyi. Ada notifikasi berita baru. Judulnya, Putri, mantan TKW Arab yang disebut janda sombong, resmi dilaporkan ke Asosiasi Investor. Putri langsung pucat. Apa? Dilaporkan? Arman buru-buru mendekat. Lapor apa? Siapa yang lapor? Putri membaca cepat. Ini dari salah satu pemegang saham senior. Dia bilang, aku punya rekam jejak buruk. Katanya, aku nggak pantas ada di jajaran pemegang saham perusahaan besar. Arman mengepalkan tangan pelan, menahan kesal. Ini jelas dijebak. Putri mulai panik. Man, kalau laporan ini diteruskan, aku bisa dicopot dari posisiku. Semua kerja kerasku sia-sia. Arman menyangkal cepat. Nggak, kita nggak akan biarin itu terjadi. Putri memegang kepalanya. Aku harus lebih cepat nyiapin semua bukti. Ini bukan sekadar gosip lagi. Ini udah nyerang karir aku. Arman duduk sedikit lebih dekat. Kalau ibu mau begadang, saya temenin. Kita selesain bareng-bareng. Putri menatap Arman. Dan entah kenapa, di tengah stres yang lagi menumpuk, Arman adalah orang pertama yang muncul di pikirannya. Man, makasih ya. Kamu ada terus buat aku, ucap Putri dengan suara pelan. Arman balik menatapnya. Selama ibu butuh, saya
nggak akan pergi. Mata mereka bertemu lagi. Lama. Dekat. Nyaman. Putri buru-buru bangun. Oke. Kita lanjut kerja. Jangan baper. Arman tertawa pelan. Sayap. Bu. Malam. Menjelang. Ruangan sudah penuh dengan dokumen yang disusun rapi. Putri capek. Tapi semangat barunya muncul lagi. Aku punya tujuan sekarang. Kata Putri tegas. Aku harus bersihin namaku. Dan aku bakal hadapi semua rintangannya. Arman berdiri di sampingnya. Menepuk pelan bahu Putri. Saya ada di sini. Buat bantu ibu. Sampai tujuan itu tercapai. Putri tersenyum samar. Dengan atau tanpa disadari, mereka makin dekat. 2 hari setelah kejadian rumor dan tekanan itu, Putri pikir semuanya bakal mulai reda. Tapi ternyata, dunia nggak ngasih dia waktu buat istirahat. Pagi itu, Putri baru selesai sarapan ketika Pak Santoso masuk ke ruang makan sambil membawa ponsel dengan wajah tegang. Put, kata ayahnya. Cepat, kamu harus lihat ini. Putri langsung berdiri. Kenapa? Ya, Pak Santoso menunjukkan sebuah pesan dari salah satu partner bisnis Putri. Isinya cuma 1 kalimat pendek, tapi berat banget. Saham ibu Putri di perusahaan Daria Group sedang dipermasalahkan. Ada yang ngajuin laporan aneh. Putri merasa jantungnya langsung turun. Laporan aneh? Maksudnya apa? Saham itu legal. Ya, aku beli bertahun-tahun lalu. Ayah tahu, tapi kelihatannya ada pihak yang berusaha jatuhin kamu. Jawab Pak Santoso. Belum sempat Putri merespons, Arman yang kebetulan masuk membawa map berhenti di depan pintu. Bu, ada apa? Putri menarik napas. Ada masalah baru, Man. Ada yang ngajuin laporan soal sahamku. Arman masuk, wajahnya langsung serius. Laporan apa? Enggak jelas. Tapi kalau ini sampai diproses, aku bisa kehilangan posisi sebagai pemegang saham. Ini parah, Man. Parah banget. Arman mendekat. Suaranya pelan, tapi tegas. Bu, jangan panik dulu. Kita cari tahu dulu. Masalahnya dari mana? Putri duduk, menekan pelipisnya. Udah. Rumor buruk. Sekarang, saham pula. Siapa sih yang sengaja gini terus? Pak Santoso ikut duduk. Ayah curiga ada orang yang gak suka sama posisi kamu di perusahaan itu. Putri menatap Arman. Man, kamu bisa temenin aku ke kantor Daria Group nanti? Tentu, Bu. Saya siap kapan aja. Putri mengangguk. Oke, kita berangkat 1/2 jam lagi. Di perjalanan ke kantor Daria Group, suasana mobil hening. Putri memandangi luar jendela tanpa fokus. Arman sesekali melirik lewat spion. Bu, panggil Arman lembut. Iya, sekarang yang penting ibu harus tenang dulu. Kalau panik, nanti penjelasannya jadi nggak jelas. Putri menghela napas panjang. Aku tuh capek, Man. Baru selesai satu masalah. Muncul lagi masalah lain. Arman menoleh sebentar. Saya ada kok, Bu. Kita hadapi satu-satu. Putri menatap Arman lama. Lewat kaca spion. Rasanya pengen nangis sedikit. Tapi ditahan. Dia harus kuat. Arman ada di sana. Dan itu bikin beban sedikit lebih ringan. Sesampainya di kantor Daria Group, mereka diterima oleh sekretaris dan langsung diarahkan ke ruang rapat. 2 orang dari tim legal sudah menunggu. Bu Putri, kami jelasin langsung ya, kata salah satu dari mereka. Ada pihak yang mengajukan laporan bahwa saham ibu didapatkan dengan cara yang tidak wajar. Putri mengernyit. Tidak wajar gimana? Semua pembelian aku lakukan resmi dan pakai uang sendiri. Kami tahu. Tapi laporan ini masuk dari pihak anonim. Lanjutnya, Arman yang berdiri di samping Putri berkata, jadi nggak jelas siapa yang lapor. Betul. Dan karena laporan ini sudah tercatat, kami wajib cek ulang semua data. Putri langsung merasa pusing. Kalau aku nggak bisa buktiin dengan cepat, apa kemungkinan terburuknya? Pihak legal itu ragu sejenak. Kemungkinan besar, posisi ibu sebagai pemegang saham bisa dibekukan sementara. Putri membungkuk sedikit, menahan emosi. Ini serius banget ya. Arman maju setengah langkah, meletakkan tangan di bahu Putri sebentar. Bu, kita cari solusinya. Pihak legal menambahkan, kami nggak menuduh ibu. Ini cuma proses, tapi
Kayaknya seseorang memang sengaja ngejar momentum untuk jatuhin ibu. Putri merasa mual. Kenapa semua orang kayak berlomba ngejatuhin aku? Arman menunduk sedikit ke arah Putri. Ibu nggak sendiri. Saya bantu. Putri menatap Arman. Dan untuk sesaat, semua terasa sedikit lebih aman. Keluar dari gedung itu, Putri langsung duduk di mobil tanpa bicara. Arman masuk beberapa detik kemudian. Bu, kita pulang dulu? Tanya Arman. Putri menggeleng. Man, aku takut kehilangan semuanya. Ini lebih bahaya dari rumor kemarin. Arman menatap Putri dengan tenang. Bu, masalah ini memang besar, tapi kamu punya bukti pembelian saham. Punya dokumen resmi. Kita bisa lawan. Putri menatap Arman dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tapi kenapa semuanya harus nimpuk aku bareng-bareng gitu? Arman pelan-pelan meraih tangan Putri. Pegangan itu lembut dan menenangkan. Karena ibu kuat. Dan karena orang kuat, biasanya jadi sasaran. Tapi, saya ada di sini. Putri die. Pegangan tangan itu bikin hatinya sedikit legaman. Bisik Putri. Aku nggak siap kalau harus berjuang sendirian lagi. Arman mengencangkan pegangan tangannya sedikit. Tapi kamu nggak sendirian. Mulai sekarang, jangan hadapi semuanya sendiri. Putri menatap tangan mereka yang saling menggenggam. Dan untuk pertama kalinya, hari itu, dia merasa nggak takut. Walaupun masalah barunya besar, setidaknya ada Arman di sebelahnya. Dan itu cukup buat bikin Putri tetap bertahan. Setelah kejadian sahamnya hampir direbut secara sepihak, Putri jadi makin waspada. Malam itu dia duduk di ruang kerjanya sambil menatap layar laptop. Data laporan saham yang biasanya bikin dia tenang, sekarang malah bikin pusing. Aku nggak bisa diam aja, ini harus diberesin. Gumam Putri. Dia tahu, kalau dia nggak segera bergerak, ada kemungkinan posisinya sebagai pemegang saham besar akan bener-bener dipotong. Dan itu bisa ngehancurin reputasinya lagi. Kali ini Putri menetapkan tujuan baru. Mempertahankan haknya, dan membuktikan kalau dia bukan perempuan yang gampang dijatuhkan. Arman mengetuk pintu pelan. Bu, masih kerja? Putri mengangguk. Aku harus cari cara buat menghentikan mereka. Arman masuk dan duduk di kursi seberang meja. Saya dengar dari Pak Santoso, ibu lagi kena tekanan lagi ya? Putri menutup laptop. Iya. Ada pihak yang mau ngecilin hak aku di perusahaan. Katanya mereka cuma meluruskan struktur kepemilikan. Tapi jelas-jelas itu usaha buat ngedorong aku keluar. Arman mengangguk pelan. Terus, ibu mau gimana? Aku mau ke kantor pusat lagi. Tapi kali ini, aku mau bawa semua bukti. Aku mau ngomong langsung sama direksi, bukan cuma lewat perwakilan. Jawab Putri mantap. Arman tersenyum bangga. Itu baru ibu. Putri menghela napas panjang. Tapi, pasti ada rintangannya lagi. Mereka dari awal udah gak suka aku. Mereka nganggep aku cuma mantan TKW yang kebetulan punya uang. Arman menatap Putri lama. Bu, justru itu. Ibu bukan cuma mantan TKW. Ibu kerja keras dari nol. Mereka takut sama orang kayak ibu. Putri menunduk, terharu. Kamu selalu bikin aku kuat, man. Arman tersenyum kecil. Saya cuma ngomong jujur. Besok paginya, Putri bersiap lebih rapi dari biasanya. Rambutnya diikat simpel, blazer hitam, dan sepatu yang nyaman. Dia ingin kelihatan profesional tanpa harus berusaha terlalu keras. Arman menunggu di mobil. Saat Putri masuk, Arman langsung ngeh kalau Putri lagi tegang. Nafas dulu, Bu. Jangan keburu stres. Putri tersenyum tipis. Iya. Aku agak gugup. Arman mengulurkan tangan pelan. Boleh saya pegang tangan ibu sebentar? Putri diam 1 detik. Lalu mengangguk. Arman menggenggam tangan Putri dengan hangat. Tenen, saya tetap ada buat ibu. Kita hadapi ini bareng. Putri menatap tangan mereka yang saling menggenggam. Makasih ya, man. Beneran. Begitu sampai di kantor pusat perusahaan besar tempat dia punya saham, Putri langsung disambut tatapan sinis beberapa pegawai. Mereka masih meremehkan Putri, apalagi setelah rumor-rumor yang beredar. Tapi kali ini, Putri nggak ngelakuin yang biasanya diam dongkuk. Sekarang, dia jalan masuk dengan kepala tegak. Begitu bertemu direksi, Putri langsung nunjukin semua dokumen yang dia kumpulin. Cara bicaranya tegas, jelas, dan gak goyah sama sekali. Saya minta penjelasan, semua perubahan persentase ini gak pernah saya setujui.
kata Putri. Salah satu direksi mencoba mengelak. Bu Putri, ini cuma penyesuaian internal. Putri menatap tajam. Penyesuaian apa yang tiba-tiba mengurangi porsi saya tanpa tanda tangan saya? Ini bukan penyesuaian, ini pengurangan hak. Ruangan langsung sepi. Arman yang menunggu di luar cuma bisa menatap jam, berharap Putri nggak dipersulit. Setelah hampir 1 jam berdebat, Putri keluar dari ruangan. Langkahnya cepat. Tapi Arman tahu, Putri sedang menahan banyak emosi. Bu, Arman langsung berdiri. Gimana hasilnya? Putri menghembuskan napas panjang. Belum selesai. Mereka mau ngulur waktu. Kayaknya mereka mikir aku bakal nyerah. Arman berjalan di samping Putri sampai ke mobil. Terus ibu mau lanjutin? Putri duduk dan langsung menatap Arman. Iya, aku nggak mau mundur. Ini hak, dan aku akan pertahanin. Arman tersenyum bangga. Saya selalu di belakang ibu. Putri merasakan dadanya hangat lagi. Sama seperti biasanya. Arman selalu hadir tepat saat dia butuh kekuatan. Hari itu, Putri sadar satu hal. Tekanan kedua ini lebih berat dari yang dia kira, tapi Arman juga lebih penting dari yang pernah dia sadari. Siang itu kantor Putri terasa lebih panas dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena masalah yang datang bertumpuk. Konflik soal rumor lama belum selesai. Masalah saham makin parah. Dan sekarang, muncul masalah ketiga. Hubungan Putri dan Arman mulai jadi omongan orang dalam perusahaan. Putri baru aja keluar dari ruang rapat ketika salah satu staf menghampirinya dengan wajah panik. Bu, ini, lihat deh, grup kantor, rame banget. Dia menunjukkan ponselnya. Putri membaca cepat. Ada screenshot seseorang yang bilang Putri mengandalkan sopir untuk menjaga posisi saham. Ada yang bilang Putri lagi dekat sama sopir ayahnya demi alasan tertentu. Ada yang bilang Putri nggak profesional karena bawa-bawa hubungan pribadi ke kantor. Putri langsung lemas. Siapa yang nyebarin ini? Tanya Putri pelan. Staf itu geleng-geleng. Nggak tahu, Bu. Tapi kayaknya sudah banyak yang lihat. Putri menutup mata sejenak. Oke. Makasih ya, staf. Itu pergi. Putri berdiri di tengah lorong kantor, memegang ponselnya erat. Rasa pusingnya datang cepat. Rasanya semua serba salah. Mau maju salah, mundur salah. Di tengah kepalanya yang penuh tekanan, Arman muncul dari arah lift. Bu, kenapa? Kok mukanya pucat? Tanya Arman langsung mendekat. Putri menelan ludah. Men, kayaknya masalah makin besar. Arman berjalan lebih dekat, suara pelan. Apalagi, Bu? Putri menunjukkan ponselnya. Arman membaca dengan cepat, wajahnya menegang. Ini sudah keterlaluan, ujar Arman. Kalau ibu mau, saya klarifikasi sendiri. Putri langsung menggeleng keras. Jangan, nanti kamu malah ke bawah makin jauh. Arman terlihat bingung. Tapi ibu kenapa harus nanggung semuanya sendiri? Putri memegang keningnya. Karena kalau kamu ikut campur, kamu yang bakal kena. Aku nggak mau itu terjadi. Arman mendesah pelan. Saya nggak apa-apa kena omongan, Bu. Yang penting ibu, men. Putri memotong dengan suara lelah. Aku nggak mau kamu jadi sasaran juga. Arman terdiam. Lalu perlahan meraih tangan Putri. Saya cuma nggak mau lihat ibu sendirian. Putri menatap Arman sebentar. Tangannya terasa hangat. Tapi detik berikutnya, Putri cepat-cepat melepaskan pegangan itu. Jangan di sini, man. Orang bisa lihat. Arman mengangguk, walaupun tampak kecewa. Sore itu, Putri dipanggil oleh jajaran direksi untuk rapat darurat. Masalahnya, sebagian pemegang saham mulai meragukan kapasitas Putri karena rumor-rumor yang beredar. Mereka bilang Putri tidak stabil dan membawa masalah pribadi ke dalam dunia bisnis. Putri duduk di ujung meja rapat, sendirian. Semua argumen yang dia keluarkan seperti nggak dianggap. Setiap kalimatnya dipotong. Setiap penjelasannya diragukan. Saat rapat selesai, salah satu direksi menghampirinya dan berkata, Bu Putri, kami bukan mau menjatuhkan ibu. Tapi kalau situasi ini nggak membaik, posisi saham ibu bisa terancam. Putri cuma bisa mengangguk. Padahal dalam hati, dia hampir nggak kuat. Di perjalanan pulang, Arman fokus nyetir sambil sesekali melirik Putri lewat kaca spion. Ibu mau mampir beli sesuatu? Minuman? Makanan? Tanya Arman. Putri menggeleng.
Aku cuma mau pulang. Arman ragu, lalu bertanya pelan ibu. Nangis, Putri cepat mengusap mata. Enggak, tapi suara ibu beda, jawab Arman. Putri akhirnya menarik napas panjang. Men, aku capek, beneran capek. Arman pelan-pelan memperlambat mobil. Ibu gak harus kuat terus tahu. Putri menatap Arman. Aku gak punya pilihan, Man. Semua usaha yang aku lakuin rasanya gagal semua. Arman memegang setir erat. Kalau semua gagal, kita cari jalan lain. Kayak apa? Tanya Putri lirih. Arman diam beberapa detik. Apapun jalannya, saya bakal bantu. Saya ada buat ibu. Putri terpaku. Kata-kata itu sederhana, tapi bikin dadanya langsung panas. Campur sedih, campur nyaman. Terima kasih, Man. Putri berkata hampir berbisik. Kalau bukan karena kamu, aku gak tahu bisa bertahan atau enggak. Mobil berhenti di depan rumah. Putri dan Arman turun. Tapi sebelum mereka masuk, Putri tiba-tiba berhenti dan menoleh. Man, aku takut semua ini gak selesai. Arman mendekat satu langkah. Kalau ibu jatuh, saya ikut berdiri. Kalau ibu diserang, saya ada di samping. Ibu gak sendiri. Putri menggigit bibir. Hatinya campur aduk, dan tanpa sadar, Putri memeluk Arman. Pelan, tapi erat. Arman terkejut, tapi kemudian balas memeluk Putri dengan hati-hati. Beberapa detik itu terasa sangat lama dan sangat penting. Tapi semuanya tetap sulit, sangat sulit. Karena mulai hari itu, Putri sadar bahwa semua konflik belum mencapai puncaknya. Yang lebih berat, baru akan datang. Sejak kejadian rapat kemarin, suasana hidup Putri makin berat. Tapi pagi ini, masalah datang lebih cepat dari dugaan. Baru saja Putri keluar kamar, Pak Santoso langsung memanggilnya ke ruang tamu. Wajah ayahnya serius, sementara Arman berdiri di samping sofa dengan ekspresi cemas. Ada apa? Ya, tanya Putri. Pak Santoso menyerahkan tablet. Ini? Kamu mesti lihat. Putri mengambilnya, dan begitu layar menyala, dadanya langsung dingin. Video rekaman CCTV kantor. Waktu Putri jatuh, waktu dirapat. Tapi sudut kameranya bikin kejadian itu kelihatan kayak Putri sedang dibantu secara berlebihan oleh Arman. Dalam video itu, momen Arman memegang tangan Putri kelihatan lebih dramatis dari kenyataan. Dan caption di video yang sudah viral. Janda kaya, dekat dengan sopir. Kok jadi begini? Komentar-komentar pedas sudah ratusan. Putri langsung duduk, lemas. Ini, siapa yang nyebarin? Suara Putri pelan. Arman menatap Putri dengan panik. Bu, saya nggak tahu sama sekali. Saya nggak sengaja dekat saat ibu mau jatuh. Saya cuma... Putri mengangkat tangan, memberi isyarat kalau dia paham. Aku tahu, Man. Itu bukan salah kamu. Pak Santoso menghela napas. Put, sekarang bukan cuma soal sahammu yang terancam. Nama baik kamu makin diserang. Dua masalah numpuk jadi satu. Putri meremas ujung bajunya. Kenapa harus sekarang sih? Ayahnya menatap Putri lama. Kamu gak boleh terpancing. Kita harus mikir langkah. Putri mengangguk, tapi matanya berkaca-kaca. Arman maju setengah langkah. Bu, kalau ibu mau, saya bisa berhenti kerja sementara. Biar enggak makin jadi omongan. Putri langsung menatap Arman. Jangan ngomong gitu. Kamu gak salah apa-apa. Tapi saya jadi alasan video ini viral. Jawab Arman lirih. Kata-kata itu bikin Putri makin sesak siang harinya. Putri diminta datang ke kantor perusahaan yang sahamnya sedang dipertaruhkan. Walaupun rasanya ingin ngumpet di kamar, dia tetap berangkat. Setibanya di sana, beberapa orang langsung bisik-bisik. Putri mencoba gak peduli, tapi itu tetap menusuk. Tuh kan, beneran datang. Katanya deket sama sopirnya sendiri ya. Gila sih, baru tahu sekarang. Putri menahan napas. Arman berdiri di belakangnya, menjaga jarak, tapi jelas dia ikut kepikiran. Saat masuk ruang rapat, atmosfernya kaku banget. Dua orang direksi langsung melempar pandangan tidak enak. Bu Putri, kata salah satu dari mereka, kami mempertimbangkan ulang posisi ibu sebagai pemegang saham aktif. Reputasi yang beredar saat ini cukup mengganggu stabilitas perusahaan. Putri berusaha tenang.
Itu cuma rumor. Saya bisa jelaskan. Kami tahu. Tapi publik tidak tahu. Jawaban itu terasa menyakitkan. Arman mengepalkan tangan di luar ruangan, tapi dia nggak bisa masuk atau membantu. Setelah keluar dari kantor itu, Putri nggak langsung masuk mobil. Dia berdiri diam di trotoar sambil menunduk. Nafasnya nggak stabil. Arman maju perlahan. Bu, jangan dipendam sendiri. Putri mengangkat wajah. Kali ini, dia benar-benar terlihat rapuh. Semua berantakan, Man. Nama baikku hancur lagi. Sahamku juga diambil. Orang-orang ngomong makin ngaco. Dan kamu jadi ikut kena. Arman menatap Putri penuh kekhawatiran. Saya nggak peduli sama omongan mereka soal saya. Aku peduli. Suara Putri sedikit meninggi karena emosinya meledak. Arman terdiam. Putri melanjutkan, lebih pelan. Aku nggak mau kamu diserang cuma karena deket sama aku. Kamu orang baik. Man, kamu nggak pantas digituin. Arman mendekat setengah langkah. Bu, saya di sini karena saya milih. Saya tetap bakal bantu ibu. Putri menunduk. Matanya berkaca. Tapi semua yang aku lakuin buat nyelamatin namaku dan saham-saham itu gagal. Dua-duanya. Arman ingin memeluk Putri. Tapi dia menahan diri. Kita cari cara lain, Bu. Ada jalan lain. Pasti ada. Putri menggeleng. Aku sudah coba semuanya. Dan yang tersisa cuma satu pilihan terakhir. Arman menatap Putri. Bingung. Tapi serius. Pilihan apa? Putri tidak menjawab. Dia hanya memandang Arman lama. Seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang besar. Pilihan itu memang ada. Tapi itu pilihan yang paling berat. Dan dia belum siap mengatakannya. Belum. Putri duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyala. Tapi ruangan terasa gelap. Semua usaha yang ia lakukan dalam beberapa minggu terakhir benar-benar mentok. Reputasinya makin turun karena berita miring yang viral. Sahamnya terancam karena pihak lawan memutarbalikkan laporan. Dan hubungan Putri dengan Arman digosipkan sebagai hubungan gak pantas. Sampai-sampai beberapa orang dekat keluarganya ngajak ngomong Pak Santoso. Putri ngelus wajahnya pelan. Aduh, aku udah nyoba semua. Tapi kok semuanya gagal gini? Pintu diketuk pelan. Oh, boleh masuk, suara Arman. Putri langsung mengangguk. Masuk aja. Man, Arman masuk dengan wajah serius. Tapi tetap lembut, seperti biasa. Saya lihat kabar di internet, Bu. Mereka lagi gencar banget. Ibu, nggak apa-apa. Putri menggeleng. Enggak, aku capek banget. Semua yang aku lakuin kayaknya salah di mata orang. Arman duduk di kursi depan meja Putri. Terus, Ibu mau gimana? Putri terdiam lama. Aku cuma punya satu pilihan terakhir. Tapi risiko besar. Arman mencondongkan badan sedikit. Pilihan apa? Putri menarik napas dalam. Aku harus muncul langsung di rapat besar pemegang saham minggu depan. Bukan lewat kuasa hukum. Bukan lewat presentasi online. Aku harus berdiri di depan mereka semua. Dan ngasih fakta sebenarnya. Kalau aku nggak datang, sahamku bisa diambil alih. Arman mengangguk pelan. It's a bro. Tapi, Ibu yakin? Putri memandang Arman dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku takut, Man. Beneran takut. Mereka pasti bakal nyerang aku habis-habisan. Mereka nggak suka aku dari awal. Arman berdiri, berjalan mendekat, lalu berlutut sedikit untuk sejajar dengan Putri. Dia memegang tangan Putri dengan lembut. Ibu nggak sendirian. Saya bakal ada di sana. Saya bakal ikut. Meskipun saya cuma duduk di baris belakang. Saya nggak akan ninggalin ibu. Putri menunduk. Tatapannya jatuh pada tangan mereka yang saling menggenggam. Men, kalau nanti semua makin kacau, kalau aku makin dihina, Arman menggeleng. Selama ibu jujur dan berani, orang yang waras pasti ngerti. Yang nggak suka, ya mereka nggak penting. Putri tertawa kecil sambil menghapus matanya yang mulai basah. Kamu selalu bisa bikin aku tenang. Arman tersenyum tipis. Karena ibu berharga. Putri terdiam. Kata-kata itu nyangkut di dada. Malamnya, Putri keluar rumah untuk ambil udara. Arman kebetulan baru selesai merapikan mobil dan melihat Putri berdiri sendirian. Bu, mau jalan sebentar? Biar pikiran agak enak, tawar Arman. Putri mengangguk.
Mereka jalan berdua di halaman rumah yang cukup luas. Suasananya tenang, cuma terdengar suara angin dan beberapa serangga malam. "Man," kata Putri pelan. "Kalau aku gagal nanti, kamu bakal tetap di sini." Arman berhenti jalan, lalu menatap Putri, langsung dan serius. "Saya nggak ada rencana pergi dari hidup ibu." Putri merasa dadanya hangat lagi. Dia melangkah selangkah lebih dekat, lalu tanpa sadar, bersandar di bahu Arman. Arman terkejut sedikit, tapi langsung menahan dirinya dan membiarkan Putri bersandar. "Terima kasih ya, buat semuanya," bisik Putri. Arman membalas dengan suara kecil. "Sama-sama, Bu." Mereka berdiri lama tanpa bicara. Pelukan setengah itu bikin Putri ngerasa aman. Tapi di balik kehangatan itu, Putri tahu satu hal. Dia udah di titik terakhir. Kalau dia nggak ambil pilihan itu, semuanya bakal hilang. Dan episode 10 ditutup dengan Putri yang akhirnya berani bilang di dalam hati, "Aku siap, apapun yang terjadi nanti, aku akan maju." Putri duduk di ruang kerjanya, sambil memandangi layar laptop. Matanya lelah, kepalanya pusing, dan hatinya campur aduk. Semua jalan yang dia coba sebelumnya gagal. Gosip makin parah. Posisinya sebagai pemegang saham terancam. Dan hubungan dia dengan Arman jadi bahan omongan orang. Sekarang tinggal satu pilihan terakhir. Dia harus berani berdiri secara terbuka dan bicara langsung di depan para pemegang saham, wartawan, dan publik, tanpa sembunyi-sembunyi lagi. Ini langkah yang paling berat, tapi satu-satunya yang tersisa. Arman masuk pelan. "Bu, sudah siap?" Suara itu bikin Putri sedikit tenang. "Belum," jawab Putri jujur. "Aku takut kalau aku ngomong di depan publik, mereka makin serang aku." Arman duduk di sampingnya. "Bu, semua orang boleh ngomong apa aja, tapi hidup ibu bukan mereka yang tentukan. Kalau ibu nggak lawan sekarang, mereka akan terus nginjek." Putri menunduk. "Aku capek, Man." Arman mendekat dan memegang tangannya. "Saya tahu, tapi ibu nggak sendirian." Putri terdiam. Itu bikin matanya panas. Tapi bukan sedih, rasanya seperti punya seseorang yang benar-benar ada buat dia. "Aku bisa ya?" tanya Putri setengah ragu. Arman mengangguk. "Ibu bisa. Saya akan ada di belakang ibu, dari awal sampai akhir." Putri menghela napas panjang. "Oke. Ayo kita lakuin." Di gedung pertemuan besar perusahaan, suasana sudah ramai. Ada kamera, wartawan, dan pemegang saham lain yang mukanya penuh rasa curiga. Begitu Putri masuk bersama Arman, beberapa orang langsung bisik-bisik. Itu janda yang katanya ngabisin uang suaminya. Berani juga dia muncul. Ya, kok nempel terus? Putri mendengar semuanya. Tapi kali ini, dia tetap jalan. Arman berjalan satu langkah di belakangnya. Siap kalau Putri butuh apapun. Begitu Putri naik ke podium, ruangan mendadak sepi. Semua mata tertuju padanya. Tangannya gemetar sedikit. Arman memperhatikan dari samping panggung. Saat tatapan mereka bertemu, Arman mengangguk kecil, seolah bilang, "Aku di sini." Putri menarik napas, lalu mulai bicara. "Saya Putri, dan saya di sini bukan untuk membela gosip, tapi untuk kasih tahu kenyataannya. Ruang Gen Henning saya bukan ngabisin harta mantan suami saya. Justru saya yang habis-habisan menopang hidupnya ketika dia memilih orang lain." Beberapa orang kaget, tapi Putri lanjut. "Dan semua harta yang saya punya sekarang, semua saham yang saya pegang, adalah hasil kerja saya sendiri waktu jadi TKW di Arab. Saya bangga akan itu. Saya tidak malu." Suara tepuk tangan kecil terdengar dari salah satu pemegang saham senior. Putri menatap seluruh ruangan. "Saya sudah lama diam, tapi hari ini, saya mau berdiri sebagai wanita yang berhak atas posisinya." Begitu Putri selesai bicara, ruangan mulai ramai, tapi bukan dengan gosip. Kebanyakan justru manggut-manggut. Ada yang tepuk tangan, ada yang bilang, akhirnya dia berani. Arman tersenyum bangga. Saat konferensi selesai, Putri keluar sambil menghembuskan napas lega. Arman menghampiri. "Bu, gila, itu tadi keren banget." Putri menutupi wajahnya. "Aku deg-degan parah tahu." Arman tertawa sambil memegang bahu Putri. "Tapi ibu berhasil." Orang-orang mulai lihat
siapa ibu sebenarnya? Putri menatap Arman lama. Man, kalau kamu gak ada, aku gak bakal sanggup. Arman menatap balik. Saya akan selalu ada. Putri perlahan memeluk Arman. Spontan. Tanpa mikir apapun, Arman sempat kaget, tapi langsung membalas pelukannya dengan lembut. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua masalah mulai, Putri merasa benar-benar ringan. Malamnya, Putri duduk di teras sendirian. Lampu taman menyala, anginnya enak. Suasananya tenang. Arman datang membawa 2 gelas teh hangat. Ibu pasti haus, katanya sambil duduk di sebelah. Putri tersenyum. Makasih, Man. Mereka minum sambil diam beberapa detik. Bukan canggung tapi nyaman, Man. Kata Putri pelan. Iya, hari ini aku sadar satu hal. Apa itu? Putri menatap Arman lurus-lurus. Kamu bukan cuma sopir ayahku. Arman menelan ludah, tiba-tiba gugup. Teh terus. Saya apa? Putri tersenyum kecil. Seseorang yang aku butuhkan. Arman cuma bisa terdiam. Tapi wajahnya memerah. Dan malam itu, tanpa kata-kata berlebihan, mereka saling menggenggam tangan. Lama, hangat. Putri tahu satu hal. Pilihan terakhir yang ia ambil hari ini, akhirnya membawanya ke arah yang benar. Besok paginya, Putri bangun lebih cepat dari biasanya. Malam sebelumnya dia hampir nggak tidur. Gara-gara tegang, nunggu keputusan rapat besar. Tapi entah kenapa, pagi ini hatinya lebih ringan. Mungkin karena semalam Arman ada di sampingnya terus, nemenin, nenangin, dan ngasih kekuatan. Begitu Putri turun ke ruang makan, Arman sudah ada di sana sambil ngobrol sama Pak Santoso. Pagi Bu, sapa Arman sambil berdiri. Pagi, jawab Putri. Senyumnya muncul otomatis. Pak Santoso menatap Putri lama, lalu mengangguk. Hari ini, kamu kelihatan lebih siap. Putri menarik napas. Ya, hari ini aku mau selesain semuanya. Arman mendekat pelan. Bu, apapun hasil rapat nanti, saya tetap dukung Ibu. Putri mengangguk tanpa berkata apa-apa, tapi tatapannya sudah cukup menjawab. Di mobil, Putri beberapa kali membuka ponsel, ngecek ulang materi presentasi. Sampai Arman akhirnya berkata, Bu, tenang aja, Ibu sudah siap banget. Putri tersenyum canggung. Iya, tapi tetap aja deg-degan. Arman melirik lewat spion. Kalau Ibu takut, pegang tangan saya. Putri langsung kaget. Hah, Arman refleks meralat. Mukanya berubah canggung. Maksud saya, ya kalau Ibu perlu sesuatu, tinggal bilang. Putri menahan tawa kecil. Kamu lucu banget, Man. Arman cuma menghembuskan napas pelan, sambil nyetir lagi. Di kantor pusat perusahaan, ruang rapat sudah penuh. Orang-orang yang sempat meremehkan Putri, ada di sana pandangan mereka. Dingin, dan jelas nggak suka Putri balik. Tapi Putri berdiri tegak. Arman berdiri di belakangnya, memberi dukungan tanpa harus ngomong apa-apa. Ketua rapat mempersilakan Putri bicara. Silakan Bu Putri, sampaikan klarifikasi Anda. Putri mengangguk, lalu berdiri di tengah ruangan. Terima kasih. Saya cuma mau sampaikan satu hal, ucap Putri, sambil membuka beberapa dokumen. Semua rumor tentang saya menghabiskan harta mantan suami, itu nggak benar. Ini bukti alur dana yang menunjukkan kalau justru uang saya dipakai orang lain. Ruangan langsung hening. Lalu Putri melanjutkan, dan soal saham saya di perusahaan ini, saya punya bukti bahwa saya membelinya dengan hasil kerja saya sendiri. Selama bertahan-tahan di luar negeri, ia meletakkan berkas itu di meja para petinggi perusahaan. Semua orang mulai bisik-bisik. Ketua rapat membacanya beberapa menit, lalu menatap Putri. Data ini valid, kami tidak menemukan penyimpangan dari pihak Anda. Beberapa orang yang tadi arogan, langsung diam. Putri menarik napas lega. Arman, dari belakang, terlihat senyum bangga, tapi belum selesai. Salah satu anggota rapat yang dari awal paling menentang Putri tiba-tiba berdiri. Oke, soal dana mungkin benar. Tapi bagaimana dengan reputasinya? Perusahaan bisa rugi kalau ada pemegang saham dengan citra buruk. Putri menegang. Arman melangkah maju sedikit. Bu Putri sudah membuktikan semuanya. Reputasi buruk itu karena gosip. Laki-laki itu menatap Arman sinis. Kamu cuma sopir.
jangan ikut bicara. Putri langsung bangkit. Jangan meremehkan orang seenaknya. Arman itu orang yang selama ini bantu saya berdiri lagi. Kalau masalahnya cuma citra, saya bisa buktikan kalau saya layak ada di sini. Ketua rapat mulai terlihat ragu mengikuti pihak yang menyerang Putri. Bu Putri, apa ada bukti tambahan? Tanya ketua rapat. Putri tersenyum kecil. Ada. Ia membuka laptop dan menampilkan grafik perkembangan investasinya selama beberapa tahun terakhir stabil, naik, dan menghasilkan. Perusahaan butuh orang yang bisa melihat peluang. Saya sudah membuktikan kemampuan saya. Bukan sekadar nama. Ruangan kembali hening. Beberapa orang mengangguk. Ketua rapat akhirnya mengetuk meja. Baik. Kami sepakati bahwa Bu Putri tetap menjadi pemegang saham utama. Dan kami meminta maaf atas tekanan yang terjadi. Putri menutup laptopnya dengan lega. Begitu rapat selesai, Arman mendekat. Bu, Ibu hebat. Putri menatap Arman. Matanya sedikit berkaca-kaca. Aku gak bakal bisa ngomong kayak tadi kalau kamu gak ada di belakang aku. Arman tersenyum hangat. Saya bakal selalu ada. Putri spontan memeluk Arman. Pelukan itu hangat, lama, dan bikin semua tegangannya hilang. Beberapa orang melihat, tapi Putri gak peduli, Man. Ucap Putri pelan sambil masih memeluk. Kayaknya aku udah siap mulai hidup baru. Arman mengangguk pelan. Saya ikut, Bu. Kemanapun Ibu melangkah. Putri tersenyum makin lebar. Hari ini, semuanya berubah. Dan semua berubah ke arah yang lebih baik. 2 minggu setelah semua kekacauan selesai, suasana hidup Putri akhirnya mulai terasa normal lagi. Dia sudah resmi menikah dengan Arman. Keluarganya menerima. Rekan bisnis menghormati, dan gosip tentang dirinya perlahan hilang karena kebenaran sudah jelas. Pagi itu, Putri bangun lebih cepat dari biasanya. Dia melihat Arman masih tidur di sampingnya dengan posisi miring menghadap dinding. Rasanya aneh, tapi menyenangkan. Dulu Putri bangun dengan hati penuh kecemasan. Sekarang dia bangun dengan rasa aman. Putri duduk pelan di tepi kasur. Gila sih, hidup bisa berubah secepat ini. Gumamnya sambil tersenyum kecil. Arman membuka mata pelan. Ibu ngomong apa pagi-pagi gitu? Putri langsung kaget. Kamu udah bangun? Arman tertawa kecil. Dari tadi saya dengar ibu ngomel sendiri. Putri memukul bantal kecil ke arahnya. Aku nggak ngomel. Aku cuma mikir. Arman bangun setengah duduk, lalu menarik Putri mendekat dan memeluknya sebentar. Enggak apa-apa. Saya senang lihat ibu senyum pagi-pagi. Putri langsung salah tingkah. Udah mandi sana. Kita hari ini ke kantor pusat kan? Arman mengangguk. Iya. Hari penting buat kita. Setelah sarapan sama Pak Santoso, mereka berangkat. Di perjalanan menuju kantor pusat perusahaan besar, tempat Putri jadi pemegang saham utama. Arman menggenggam tangan Putri pelan. Nanti kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, bilang ya, kata Arman. Putri membalas genggamannya. Aku sekarang udah gak sendirian, Man. Tenang aja. Di kantor pusat, mereka disambut formal. Banyak orang mengangguk hormat pada Putri. Bahkan beberapa yang dulu ragu, sekarang sopan banget. Reputasinya pulih total. Karena bakti-bakti keuangan sudah membongkar kejahatan Bima dan menunjukkan Putri sebagai korban, bukan pelaku. Saat rapat berlangsung, Putri tampil percaya diri. Dia ngomong lugas, jelas, dan gak ragu. Arman duduk di sisi ruangan, memperhatikan dengan bangga. Selesai rapat, salah satu direktur senior menghampiri Putri. Bu Putri, selamat ya. Sekarang Anda resmi masuk jajaran pemilik saham terbesar. Kami menunggu kerjasama jangka panjang. Putri tersenyum. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan lakukan yang terbaik. Arman mendekat setelah direktur itu pergi. Ibu keren banget tadi. Putri tersipu. Aku cuma ngomong apa adanya. Enggak. Ibu hebat, kata Arman sambil menatap Putri bangga. Putri gak bisa menahan senyum. Saat mereka keluar dari gedung kantor pusat, langit cerah banget. Putri berdiri di samping Arman sambil menghela napas panjang. Aku gak nyangka bisa sampai di titik ini, ucap Putri pelan. Arman merangkul bahunya. Saya dari awal yakin ibu bisa. Putri menatap Arman. Dan aku juga gak nyangka yang bakal berdiri di sampingku nanti.
Itu kamu. Arman tersenyum hangat. Ya, mau gimana? Saya sudah kadung sayang. Putri mendorong pelan bahu Arman. Malu tapi senang. Kamu? Itu ya? Tapi benar Bu. Sambung Arman. Saya bangga sama kamu. Cara kamu bangkit. Cara kamu lawan gosip. Cara kamu jaga diri dan bapak. Semuanya bikin saya yakin. Kamu pantas dapat kebahagiaan. Putri terdiam sebentar. Lalu memegang tangan Arman. Man, makasih ya. Kamu datang di waktu yang tepat. Arman membalas genggamannya. Saya selalu di sini. Mereka berdiri berdua di depan gedung besar itu. Gak ngobrol apa-apa lagi. Tapi heningnya nyaman. Bukan hening kosong. Tapi hening orang yang sudah melalui masa sulit bersama dan sekarang bisa bernapas lega. Putri akhirnya tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, hidupnya terasa benar-benar damai. Beberapa minggu setelah semua masalah selesai, hidup Putri terasa jauh lebih ringan. Setiap pagi dia bangun tanpa rasa takut, tanpa mikirin omongan orang, tanpa beban yang bikin kepalanya penuh. Sekarang dia benar-benar punya hidup baru. Pagi itu, Putri dan Arman duduk berdua di ruang keluarga sambil minum teh. Suasana rumah tenang. Ayahnya sedang bergeleng-geleng ke kebun belakang. Mereka berdua seperti pasangan yang sudah saling ngerti, tanpa perlu banyak ngomong. Man, aku masih gak nyangka, semua ini akhirnya beres juga, kata Putri sambil menyandarkan tubuhnya di sofa. Arman menatapnya. Iya Bu. Maksudnya, iya Put. Kita udah lewat masa-masa berat. Putri tersenyum. Kamu masih manggil aku Bu? Kita udah menikah. Tahu, Arman langsung kikuk. Kebiasaan. Susah. Hilang. Putri tertawa kecil. Pelan-pelan lah. Ya, Arman ikut tersenyum. Dia lalu meraih tangan Putri, menggenggamnya dengan hangat. Putri membiarkan genggaman itu, bahkan menyandarkan kepala di bahu Arman. Kedekatan kayak gini, dulu cuma ada di mimpi Putri. Man, Putri berkata pelan, aku seneng banget. Kamu mau jalan bareng aku terus. Saya juga, jawab Arman. Dari dulu saya cuma pengen lihat kamu tenang. Sekarang akhirnya kesampaian. Putri nyengir. Kadang aku masih takut ada masalah baru muncul. Arman langsung menggeleng. Kalau ada, kita hadapin bareng. Kamu gak sendiri lagi. Kalimat itu bikin Putri diam. Bukan karena sedih, tapi karena dia merasa dihargai. Selama ini dia selalu berjuang sendirian. Sekarang, ada Arman yang siap jalan bareng dia tanpa syarat. Siang harinya, Putri menerima laporan terbaru dari perusahaan. Semua angka stabil. Bahkan beberapa saham naik. Putri menatap layar laptop dengan senang. Arman yang duduk di sampingnya ikut melihat. Wah, ini bagus banget, kata Arman. Iya, semua ini juga karena kamu bantu aku tetap tenang, jawab Putri. Arman menepuk pelan punggung Putri. Kamu sukses karena kerja keras sendiri. Saya cuma nemenin. Putri menoleh dan memandang Arman lama. Tapi kehadiran kamu penting banget buat aku. Arman tersenyum malu. Putri lalu memeluknya pelan. Arman membalas pelukannya. Hangat dan tenang. Gak ada drama, gak ada tekanan, cuma dua orang yang saling sayang dan saling ngehargain. Sore menjelang, Pak Santoso kembali dari kebun. Begitu melihat Putri dan Arman duduk berdampingan sambil ngobrol santai. Dia tersenyum lega. Ayah senang lihat kalian, kata Pak Santoso sambil duduk. Putri langsung meraih tangan ayahnya. Ya, makasih ya, sudah dukung Putri. Dari awal, Pak Santoso menepuk tangan Putri. Kamu pantas bahagia, dan Arman ini orang baik. Ayah percaya, dia bakal jaga kamu. Arman menunduk hormat. Saya bakal lakukan yang terbaik, Pak. Putri melihat keduanya dengan mata berkokok-kokokah, tapi bahagia. Ini pertama kalinya dia ngerasa benar-benar punya keluarga yang utuh. Malamnya, Putri dan Arman duduk di teras sambil menikmati angin. Lampu-lampu halaman berpendar lembut. Putri menghela napas panjang. Man, setelah segala yang terjadi, aku cuma pengen bilang, aku bersyukur banget kamu ada. Arman menggenggam tangannya. Aku juga bersyukur kamu milih aku, walaupun aku cuma sopir waktu itu. Putri mencubit lengannya pelan. Kamu sekarang bukan cuma sopir, kamu partner aku. Kamu, suami aku, dan kita sekarang pegang perusahaan bareng-bareng. Arman tertawa kecil. Iya sih, kedengerannya
Keren banget. Putri menyandarkan kepala di bahunya. Yang penting, kita jalan bareng. Apapun nanti. Arman mengangguk. Iya, kita jalan bareng. Putri menatap langit malam. Hidupnya penuh drama, penuh gosip, penuh rintangan. Tapi semua itu justru ngebentuk dirinya jadi lebih kuat. Dan dari semua hal yang pernah bikin dia jatuh, ada satu hal yang gak pernah dia sangka akan jadi penyelamat Arman. Sekarang Putri tahu satu hal. Kebahagiaan bukan tentang gelar, harta, atau status. Kebahagiaan datang dari orang yang tetap bertahan, bahkan saat dunia meremehkan. Dan kali ini, Putri benar-benar siap menjalani hidup barunya tanpa takut, tanpa ragu, dan tanpa sendirian lagi.